Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan kali ini kita bakal bahas ada Mbak atau PRT yang dituduh oleh 5 juragannya. Jadi di dalam satu rumah itu ada 5 juragan. Itu menuduh dan memberatkan kasus si mbaknya ini, yaitu tentang dituduh menyakiti batang lunak milik peliharaannya ya. Dan karena kasus ini mbaknya harus ditahan atau menjadi tahanan luar, dan ia harus memberikan jaminan agar tidak pergi kemana-mana. Bagaimana dengan kasusnya? Simak videonya sampai habis. Oke, kita mulai ceritanya ya. Panggil aja mbak ini Mbak A ya. Mbak A ini umurnya 39 tahun dan ia ini bekerja di sini memang sudah agak lama. Kemudian dia ganti majikan lagi. Jadi majikan yang kedua ini berjalan 1 bulanan. Nah, ketika Mbak A ini bekerja di sana dengan umur 39 tahun, ia ini dituduh oleh 5 juragannya karena telah menyakiti hewan peliharaan, yang dimana yang menyebabkan otong dari hewan peliharaan yang yaitu kelelawar ini terinfeksi karena perbuatan si mbaknya ini. Dan di situ ternyata tidak hanya 5 majikannya yang memberatkan kasus ini, namun juga yang katanya adalah CCTV di rumah juragannya. Nah, awal mulanya si Mbak A ini bekerja seperti biasa ya, yang kita ketahui kalau kerja menjadi PRT, bangun tidur nyiapin sarapan, kemudian kerja bersih-bersih, kemudian ada waktu luang pasti memberikan makanan ke hewan peliharaan, ataupun kalau jaga anak tentu jaga anak, istilahnya adalah take care lah sama anak, ataupun ketika jaga anjing yang bersihkan kotoran anjing ataupun sebagainya kan. Nah, si Mbak A ini seperti biasanya ya ini memberikan makanan kepada si kelelawar. Nah, disitulah mungkin karena mbaknya ketakutan ya, karena ketakutan kelelawarnya mungkin ya nakal lah. Nah, si Mbak A ini nggak sengaja nyakiti si otongnya kelelawar. Mungkin mbak-mbak memang ada toh majikan yang memelihara kelelawar. Sekali lagi ada, nggak hanya di negara ini, di luar negeri pun atau bahkan di Indonesia banyak loh orang-orang dari warga kita ini memelihara kelelawar. Pertama, ada yang memelihara kelelawar karena untuk hiasan sebagai hewan. Namun ada juga yang memelihara kelelawar ini dikonsumsi untuk makan. Ya, contoh untuk digoreng, kemudian dibuat sate, kemudian dibumbuin untuk dibikin sup. Nah, ada juga yang dibuat obat lah seperti itu. Nah, biasanya kalau dikonsumsi untuk makan ini yang berbentuk besar. Kalau yang dibuat hiasan ini biasanya yang lucu-lucu. Nah, ada juga yang kelelawar warna putih. Nah, itu kelelawar yang lucu-lucu. Sekali lagi, kawan-kawan mungkin banyak yang tidak percaya, tapi sekali lagi memang adanya benar ya, bahwa kelelawar itu bisa dijadikan hewan peliharaan, bukan untuk dikonsumsi atau untuk dijual. Nah, sama seperti majikan tersebut memelihara kelelawar ini untuk sebagai hewan hiasan kayak anjing ataupun kucing. Nah, karena mbaknya ini takut memberikan makanan, secara nggak sengaja ini menyakiti kelelawar yang usianya sekitar 4 tahun. Nah, karena nggak sengaja itulah si batang dari kelelawar, mungkin mbak batang kelelawar ada nggak? Nah, otongnya kelelawar, no, ada ya. Jadi kelelawar itu memang memiliki otong yang lumayan panjang seperti itu. Nah, itu nggak sengaja disakiti oleh si mbaknya. Nah, yang menyebabkan infeksi pada otong si kelelawar. Dan disitulah si majikan mengetahui, walaupun memang mbaknya nggak sengaja. Nah, ini menyebabkan majikan marah sama mbaknya dan melaporkan ke Pak Pol ya. Nah, atas
inisiatif dari 5 juragannya dan melalui bukti CCTV, akhirnya mbaknya ini diadili di Kowloon City sana Januari 2023 kemarin. Walaupun sampai saat ini pengadilan belum memutuskan persidangan, mbaknya ini setiap 1 minggu harus melaporkan ya, dan memberikan jaminan sebesar 500 HKD terhadap petugas, dan ini sekali lagi harus setiap minggu melapor sampai persidangan ini memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Jadi untuk saat ini kasusnya mbaknya ini masih di dalam persidangan, walaupun mbaknya ini sudah mendapatkan majikan yang baru, tapi ia harus tetap melaporkan diri karena ada jaminan atau uang jaminan tadi sebesar 500 ya, tanpa ditahan. Jadi gini Mbak, kalau mbak-mbak itu udah lama di negara beton ini ya, entah itu sampean sengaja atau nggak sengaja nih ya, nggak sengaja menggores hewan peliharaan milik juragan, maka secara otomatis juragan kalau tidak menerima atau tidak terima hewan peliharaan Anda sakiti, maka dia bisa menuntut Anda ya. Dan ini memang banyak banget kejadiannya, nggak hanya kelelawar. Dulu pernah juga mbak-mbak yang jaga anjing karena nggak sengaja nyakitin, dia juga berujung masuk jeruji besi dan juga dipenjara. Dan kalau undang-undang di negara beton ini, kalau Anda sampai menyakiti hewan peliharaan, Anda bisa didenda sebesar 200.000 Hongkong dolar, dan Anda bisa dipenjara maksimalnya adalah 3 tahun ya. Jadi tergantung Anda ini memang sengaja ataupun Anda memang tidak sengaja ya. Nah, ada juga pelajar umur 19 tahun di negara beton ini juga dengan sengaja menyakiti hewan peliharaan, contoh kayak kelinci, kemudian kucing, anjing, seperti itu. Ini sengaja disakitin karena dia ini terinspirasi dengan itu magic ya, magic. Jadi dia tuh mempelajari tentang magic di sosial media. Nah, di situ ada persembahan hewan untuk menguatkan ilmunya dia. Nah, jadi dia membeli banyak banget hewan. Nah, untuk dilakukan persembahan tersebut, jadi bermacam-macam ia melakukan, entah itu di atau diambil darahnya saja ya. Nah, dari kasus seperti ini bocah 19 tahun ini tidak hanya menggunakan hewan saja, namun juga menggunakan keris untuk melakukan persembahannya. Jadi hampir sama dengan orang-orang kampung kita ya, jadi mana ya ada hewan peliharaan, kemudian ada keris untuk ilmunya dia ya, dan dia itu mendapatkan ilmu seperti itu karena nonton di sosial media. Nah, hal ini kemudian diketahui dari pihak keluarga dan dilaporkan ke Pol, dan akhirnya ya ini ditahan karena udah menyakiti banyak banget hewan. Jadi sekali lagi, di negara ini nyakiti hewan ini masuk pelanggaran makhluk hidup, dan sekali lagi bisa dipenjara maksimalnya selama 3 tahun ya. Dulu juga ada mbah-mbah yang nyakitin kelinci. Dulu juga ada laki-laki yang nyakiti bekecot, Mbak. Nyakitin bekecot ketika ia ini di lapangan ya, disakitin, ditaburin bubuk tuh ya. Nah, itu juga bisa dilaporkan, dan akhirnya orang tersebut ini ditangkap dan harus melaporkan sampai sidangnya dan menghasilkan sidang, dan si mas-mas tersebut ini juga harus membayar jaminan kepada persidangan ya atas kasusnya tersebut ya. Sekali lagi kawan-kawan, untuk berhati-hati ketika Anda di luar. Mungkin kalau cuman mainan kerang atau mungkin mainan
istilahnya keong ini ya dianggap lucu-lucuan. Namun kalau sampai tahu dan orang lokal ini tidak terima, maka Anda bisa dilaporkan. Jadi berhati-hatilah ketika Anda melakukan istilahnya nyakiti hewan di luar sana, walaupun cuma mainan. Merusak tanaman ini juga masuk di dalam pelanggaran hukum di negara ini. Nah kawan-kawan, itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya channel Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.